Nah, jadi di sini logikanya kita udah dapat dulu. Kembali lagi di channel saya IT Jalan Pintas. Kemarin saya sudah mencoba ya membuat konten bagian satu dengan VBNet, yaitu membuat interface username, password, dan tombol login. Nah, bagi yang belum mengikuti bisa melihat konten sebelumnya yang bagian satu. Jadi ini masuk ke bagian 2, yaitu membuat fungsi dari eh, tombol login. Jadi kita buat sederhana aja. Jadi kita mulainya dari yang simpel-simpelnya aja dulu. Kalau yang simpel, yang sederhana itu sudah bisa, baru nanti kita lanjut ke yang lebih presisi. Kalau ada yang masih belum bisa membuat formnya, ini saya coba flashback ya, untuk membuat interface atau menu login secara sederhana menggunakan vb.net. Jadi kita buat dulu projectnya menggunakan Windows Form, menggunakan .NET Framework. Project name-nya seperti yang kemarin bagian 1, Super Apps. Lalu target framework-nya itu menggunakan .NET Framework 4.7.2. Ini sebenarnya bebas ya versi frameworknya, cuma ini saya pakai yang seri tertinggi. Nah, itu nanti tujuannya kalau saat aplikasi diinstal di komputer klien itu harus menggunakan target framework yang sama saat kita develop. Kalau target frameworknya beda atau enggak ada, kita harus install dulu di komputer klien. Sebenarnya bisa tanpa install dulu bisa, jadi di includekan dengan project yang kita buat. Itu next step kita coba buat seperti itu. Jadi kita buat dulu yang sederhana dulu, nggak usah terlalu muluk-muluk langsung expert atau pro, nggak perlu sampai ke situ dulu, karena membuat aplikasi itu yang penting jadi sesuai tujuan yang akan kita capai, terus memenuhi syarat-syarat dari tujuan itu, misalkan keamanannya, atau misalkan logika yang akan dipakai, atau kondisi-kondisi khusus yang diterapkan. Nah, itu yang penting terpenuhi. Kalau cara itu banyak ya, jadi programmer A, B, C pasti punya cara masing-masing. Yang penting goalnya itu tercapai. Jadi nggak ada aturan khusus harus menggunakan cara satu atau cara dua, itu menurut saya tidak begitu prioritas. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini sekilas flashback kemarin ya. Jadi username dibuat, labelnya, kemudian label password dibuat, terus kemudian membuat textbox username, kemudian textbox password, name-nya itu harus disesuaikan. Jadi yang paling atas itu name-nya saya buat txt user name. Kemudian untuk yang password itu juga sama, saya copy paste, kemudian name-nya tak ubah menjadi txt password. Nah, tujuannya nanti untuk menaruh fungsi ya di situ ya. Jadi biar bisa diarahkan dan diisi. Nah, terus untuk nama form di atas itu saya buat dulu namanya Super Apps. Jadi nanti judul dari menu ini Super Apps. Sebenarnya bebas ya namanya apa, nama login juga bisa bebas, sesuai kebutuhan aja. Terus ini saya buat yang sederhana dulu, jadi username-nya ditulis statis ya di scriptnya, jadi nggak perlu koneksi ke database atau dan yang lainnya. Sementara kita buat sederhana dulu, jadi kalau misalkan
sudah bisa, baru nanti tahap selanjutnya untuk connect ke database. Santai aja. Terus ini tombol button itu saya ubah jadi login. Terus name-nya itu tak perbaiki jadi BTN login. Nah, jadi tombol login ini mempunyai name itu BTN login. Oke, sekarang kita masuk ke tombol login, di double klik aja. Nah, enaknya di vb.net, terutama yang menggunakan template Windows Form itu mainnya double klik, itu langsung bisa menuju ke functionnya. Jadi lebih mudah lah untuk menganalisa. Jadi di tombol button login itu kita buat message box. Jadi kalau saat diklik itu nanti akan muncul message box-nya. Contohnya seperti ini. Saya jalankan. Kalau tombolnya itu saya klik nanti akan muncul message box atau notifikasi ya. Saya coba. Nah, muncul button login is work. Artinya tombol login itu sudah berfungsi. Jadi kalau sudah berfungsi, kita bisa membuat function variabel ataupun yang lainnya pada tombol ini. Ini langkah awal. Kita buat yang sederhana aja dulu. Kita pakai condition. Jadi di sini pakai if then ya, if then-nya sederhana miliknya vb.net. Kita nggak perlu yang expert dulu, yang sederhana aja dulu. Contohnya di sini if txt username.text itu artinya tadi kan kita membuat name ya, tadi kita membuat name namanya txt username. Nah, txt username itu kalau kita mau mengisi value-nya itu harus ditambahi .text belakangnya. Nah, di bahasa pemrograman yang lain mirip cuma tidak seperti ini, tapi mirip. Jadi kita kalau mau belajar bahasa pemrograman itu kita setidaknya paham sama logikanya. Jadi kalau sintaknya nanti mengikuti. Kalau di bahasa lain kan bisa jadi txt username .value atau .key dan lain sebagainya. Nah, contohnya karena kita pakai yang vb.net, arti dari txt username.text itu artinya menulis isi dari name txt username itu menjadi isi dari value tersebut. Contohnya di sini ditulis Andreas. Jadi nanti kalau txt username atau username-nya itu Andreas, dia akan menampilkan message box atau menampilkan notifikasi kalau username-nya Andreas. Tapi kalau username-nya tidak Andreas, nanti tidak menampilkan apapun. Username-nya ini saya buat benar. Jadi kalau username-nya Andreas, nah message box-nya muncul karena masuk ke kondisi true. Oke, betul. Terus kalau misalkan username-nya ini salah, nah saat klik login itu nanti artinya false ya. Jadi kondisi true tidak ada. Karena itu kondisi false-nya nggak dibuat ya, artinya langsung masuk ke button login it work. Oke, sekarang kita tambahkan kondisi baru yang menggabungkan antara username dan password. Contohnya kita buat txt password ya, karena tadi username sudah, berarti tinggal passwordnya. Txt password kita isi aja password yang seharusnya yang true, kondisi true yang seharusnya bisa login itu apa. Nah, ini di sini saya tulis 123. Jadi kalau username-nya Andreas dan passwordnya itu 123, itu artinya bisa login. Nah, kalau password username dan passwordnya selain itu tidak bisa login. Nah, makanya ini saya buat kondisi false yang di sini else ya. Nanti message box-nya
yang menyatakan kalau password salah, kurang kredensial. Nah, ini saya coba jalankan. Nah, ini saya buat username saya password 123. Nah, itu kan salah itu username-nya. Maka message box-nya salah. Nah, kalau saya buat betul, message box-nya betul. Seperti itu. Nah, jadi di sini logikanya kita sudah dapat dulu mana username yang benar, mana username yang salah. Jadi kedepannya tinggal kita buat koneksi ke database. Nah, databasenya apa? Semuanya bisa. Jadi nggak usah khawatir kalau mau expert atau pro di bahasa ini. Nanti saya buatkan kontennya dari paling simple, paling sederhana sampai nanti tingkat yang sangat rumit. Jangan khawatir. Nah, terus ini saya pengen kalau password salah itu username-nya jadi clear, jadi hilang, jadi membuat lagi dari nol. Nah, caranya name-nya tadi ditulis aja lalu ditambahkan function clear. Contohnya seperti ini. Txt username dot clear. Nah, itu artinya nanti kalau mengisi password yang salah itu langsung terhapus sebelum klik tombol wrong kredensial. Nah, itu contohnya. Tapi saya pengennya klik dulu, klik wrong kredensial baru di clear. Nah, ini kan di clear dulu baru di klik. Nah, saya inginnya dibalik. Klik OK dulu baru di clear. Nah, caranya tinggal ditaruh di bawah clearnya, di bawah message box. Nah, kita coba hasilnya. Ini pakai username dan password yang salah ya. Nah, ini kan belum nge-clear itu namanya. Saya klik OK baru nge-clear. Kira-kira seperti itu. Oke, sementara ini dulu. Setelah ini mungkin saya akan buat bagaimana menampilkan halaman utama setelah klik login. Nah, nanti kalau sudah menampilkan halaman utama setelah klik login, mungkin styling simple dulu. Jadi nggak usah mulu-mulu untuk yang expert ya. Jadi yang styling dulu, setelah styling nanti baru kita coba untuk koneksi ke database. Mungkin sekian dulu dan terima kasih.